Nah, halo teman-teman di rumah. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video terakhir tentang perpaduan gaya. Tapi lebih ke penerapan, untuk apa sih perpaduan gaya ini jika dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat. Nah, teman-teman di rumah, seperti ini. Saya punya contoh penerapan. Seseorang akan mendorong kotak peti kemas tetapi tidak kuat. Mendorong kotak peti kemas tapi tidak kuat. Gaya orang tersebut 200 Newton, cukup besar ya. Jika dua orang membantunya dengan gaya masing-masing 300 Newton dan 100 Newton, membantu berarti dia mendorongnya pasti searah. Tidak mungkin membantu kok mendorongnya dari berlawanan arah, teman-teman. Berapakah resultan gaya ketiganya? Ya, jangan sampai salah mengasumsikan bahwa membantunya gaya dorongnya 300 Newton berlawanan arah. Karena kita kalau mengasumsikannya salah, maka kita mengerjakan soalnya bisa salah. Nah, untuk selanjutnya, mari kita analisis. Misalnya, kita memiliki balok. Jadi, teman-teman di rumah menganalisisnya boleh menggunakan gambar seperti ini. Saya kira akan mudah dimengerti. Kemudian gayanya 200 Newton. 200 Newton itu misalnya seperti ini. Saya ambil gambarnya seperti ini 200 Newton. Saya sebutnya F1. Ini 200 Newton. F1. Kemudian F2-nya, karena dia membantunya 300 Newton, berarti dia searah dari sini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini F2. Sedangkan F1-nya 100 Newton, misalnya saya sisipkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman di rumah. Kira-kira ya, ini F3. Nah, nanti F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, seperti ini yang dimaksud resultan gaya. Tetapi kadang ada yang menyebutnya seperti ini. Ini disebutnya FR. Atau di buku lain ada yang menyebutnya R. Nah, itu yang dimaksud adalah resultan. Resultan itu tadi perpaduan ya. Nah, seperti ini sehingga kita bisa menuliskan karena semua arah gayanya searah. Misalnya kita ambil kesepakatan dulu bahwa gaya ke kanan dianggap positif. Maka ini gayanya ke kanan saya anggap positif 200 Newton. Ini F2-nya tadi misalnya 300 Newton, F1-nya 100 Newton. Nah, ini saya sebutnya FR gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga ketemunya adalah 600. Maka resultannya, F resultannya adalah 600 Newton. Atau ini yang disebut dengan R-nya tadi ya boleh. Nah, apa maksudnya itu teman-teman? Harus tahu bahwa kalau balok ini didorong oleh satu tenaga atau satu orang, gayanya harus 300 Newton. Harus 600 Newton. Seperti ini maksudnya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi, ketiga gaya, saya ulangi, ketiga gaya ini bisa diwakili oleh satu gaya yang besarnya adalah 600 Newton. Bagaimana teman-teman? Mari kita lihat soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya misalnya, tentukan resultan gaya dari gambar berikut ini. Misalnya ini gambarnya. F2 300 Newton, F1 200 Newton. Bagaimana mencari resultan gayanya? Ingat kesepakatan awal harus kita terapkan dulu. Andaikan gaya ke kanan kita anggap positif, maka gaya ke kiri kita anggap negatif. Atau sebaliknya, kalau gaya ke kiri kita anggap positif, gaya ke kanan kita anggap negatif. Tetapi teman-teman di rumah perlu menjadi catatan bahwa rata-rata orang menggunakan gaya kalau ke kanan itu nilainya positif, kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Hampir sama dengan sumbu koordinat seperti ini. Nah, ingat
kalau di kanan 0 itu nilainya positif, sedangkan di atasnya positif. Kalau di sini negatif, kalau di bawah juga negatif. Ini biasanya yang menjadi kesepakatan awal. Nah, maka teman-teman, F1 karena kita ke kanan kesepakatan kita positif, maka kita tuliskan di sini misalnya F1-nya positif 200, F2-nya min 300 karena minus ini menunjukkan arahnya ke kiri. Sehingga ketika ditanyakan F1 tambah F2, F1-nya akan bernilai positif sedangkan F2-nya akan bernilai negatif 300 Newton. Oh ya, teman-teman di rumah mungkin agak bingung gini, aslinya seperti ini, tetapi min dan plus kalau dikalikan akan menghasilkan min. Nah, sehingga ini 200 dikurangi 300 ketemunya minus 100 Newton. Tanda minus itu artinya apa? Bahwa resultan gayanya adalah 100 Newton ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, maka artinya apa teman-teman di rumah? Bahwa benda ini bisa ditarik oleh gaya sebesar 100 Newton dan arahnya ke kiri. Jadi dua gaya ini bisa diwakili oleh satu gaya yang besarnya 100 Newton arahnya ke kiri. Bagaimana teman-teman di rumah? Kita lihat contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau dengan soal ini? Tentukan resultan gaya dari gambar berikut ini. Nah, ini ada benda ditarik oleh gaya 100 Newton, ini 50 Newton. Kemudian yang ke kanan adalah 200 Newton. Maka kita tinggal cari solusinya atau penyelesaiannya. F2-nya ini F2 ya teman-teman di rumah. Nah, F1 tambah F2 tambah F3. Boleh kita bolak-balik ya teman-teman di rumah. Misalnya F1 tambah F3 tambah F2 ya boleh. Nah, F1-nya adalah 100 Newton. Arahnya kemana nih teman-teman? Ke kiri. Maka ini minus. Nah, gini. Ditambah dengan F2. Arahnya ke kanan. Maka nilainya adalah plus 200 Newton. F3-nya ke kiri juga, maka min 50 Newton. Seperti ini. Untuk selanjutnya boleh kita min jadiin 1, jadi min 150 Newton ditambah dengan 200 Newton, sehingga ketemunya adalah 50 Newton. Loh, hasilnya positif nih teman-teman. Artinya apa? 50 Newton ke kanan. Nah, ini karena positif. Nah, artinya apa teman-teman ini? Bahwa benda ini boleh ditarik hanya dengan gaya 50 Newton saja yang arahnya ke kanan. Nah, begitu teman-teman di rumah. Cukup jelas apa belum? Satu lagi, bagaimana kalau misalnya gaya ke atas dan ke bawah ya? Nah, seperti ini teman-teman, kalau gayanya ke atas dan ke bawah. Yang ini F1 200 Newton, yang satunya F2 300 Newton. Lalu bagaimana mencari resultan gayanya? Fr sama dengan, nah, gaya ke atas kita sepakati tandanya positif. Maka di sini adalah 200 Newton. Sedangkan ini ke bawah arahnya, maka tandanya minus. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 100 Newton. Artinya apa? Bahwa benda ini yang memiliki gaya dua tempat bisa diwakili oleh satu gaya yang besarnya adalah 100 Newton dan arahnya ke bawah. 100 Newton ke bawah. Ingat, jangan ke kanan ke kiri lagi, lihat gambarnya. Nah, kadang ada yang nyasar seperti ini karena hasilnya minus, itu jawabannya ke kiri. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman di rumah. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman di rumah, bahwa resultan selain lambangnya Fr ini ada yang menuliskan dengan sigma. Nah, gini. Nah,
Sigma artinya jumlah. Jadi kalau kalian membuka simbol di Word, itu ada lambang seperti ini ya, simbol-simbol. Atau di Excel ada yang seperti ini, atau sum, sum ya, seperti itu artinya jumlah. Bagaimana teman-teman di rumah? Cukup jelas? Baik, sukses buat kalian semua di rumah.